Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, boleh mendampingi setiap kita, menyertai hingga hari ini kita boleh bersyukur. Kembali kita boleh hadir di rumah Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Agustus. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus, amin. Tuhan kita luar biasa dan Dia pasti akan boleh menyertai setiap kita di bulan yang baru ini. Yang setuju boleh katakan amin dulu saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur buat bulan yang baru. Dan mari saya undang setiap kita untuk boleh tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau seorang ya Tuhan, kota benteng setiap kami, perlindungan kami, bahkan sumber kekuatan pengharapan kami ya Bapa. Semakin hari semakin kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Masuk lebih dalam kehidupan kami. Tuhan teramat baik dan kami mau meresponi segala kebaikan-Mu dengan datang mengucap syukur dalam pujian. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini mulut kami Tuhan, bahkan inilah hidup kami dipersembahkan untuk hormat kemuliaan Engkau ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyatakan kuasa. Dan kami tahu siang sore hari ini Tuhan mampu mengadakan perkara-perkara yang dahsyat. Kami bawa hati yang percaya, kami siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami datang hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama saudara. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kami ingini dan yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Tuhan berikan bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami bawa hati yang menyembah. Mari bersama-sama katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri sudah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis. Amin Tuhan. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah. Katakan bersama-sama, tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Kami boleh belajar percaya bahwa hanya Engkau ya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup menumbuhkan setiap hari kembali. Oh Bapa, haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Begitu baik bagi setiap kami. Kau luar biasa Tuhan. Tak tergoncangkan. Angkat kedua tanganmu percayalah. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Terima kasih ya Bapa. Tapi kami sungguh percaya kepadamu. Tak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup mengubah
hidup kami di awal bulan yang baru ini Tuhan. Angkat tanganmu, berdoalah, berserulah, minta sama Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus, keadaan kami mungkin sulit hari-hari ini, kami belajar percaya. Kami belajar percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku katakan aku percaya sama Yesus, haleluya. Ku percaya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu kami percaya. Katakan hatiku percaya Tuhan Yesus. Percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari percaya kepada Tuhan. Ini bulan mujizat. Ini bulan penuaian bagi setiap kita percaya. Percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku yang percaya kepada Tuhan di bulan yang baru, berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bekerja mengadakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa syukur kami siap bersorak-sorai mengawali bulan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yang percaya ada pemeliharaan Tuhan di bulan yang baru ini, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat baik setiap kita, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, amin. Mari bersyukur buat bulan yang baru ini. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tuhan. Mari dengan iman, mari nyatakan
pernah. Kasihnya nyata, amin, tidak pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunungku bisa lebih sungguh lagi dengan iman. Buat kasih setia Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan kemuliaan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Yang percaya kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Berapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tangan kita di bulan yang baru ini. Mari lebih lagi meninggikan nama Tuhan, amin. Nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Katakan nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. 1, 2, 3, go. Woo. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Buat Raja kita berikan tepuk tangan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Angkat tangan kita. Bersama Roh-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Di media. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak buat bulan yang baru ini, amin. Raja keagungan, tinggi namamu Tuhan, tinggi. Satu nama yang layak kami muliakan.
nama di atas segala nama. Nama Yesus. Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Keagungan. Lebih lagi. Tinggi. Namamu dipuji. Hormat. Kemuliaan. Sorak. Dengan senang hati. Raja. Keagungan. Katakan Raja. Raja. Keagungan. Raja. Raja di atas segala raja yang berkuasa dalam hidup kami. Kita berikan tepuk tangan syukur bagi Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Terus semangat di dalam Tuhan. Karena orang yang semangat di dalam Tuhan pasti melihat pertolongan Tuhan beri bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Di dalam Allah masih ada pengharapan. Di dalam Allah ada pemulihan hidup. Kita jangan putus asa bahwa Dia Yesus akan memulihkan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang kuat dapat membawa pemulihan dalam hidup kita. Jadi iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya memiliki iman yang bertumbuh terjadi berdasarkan pengalaman yang benar akan Allah, bukan menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Untuk suatu pemulihan, kita perlu mengubah pusat perhatian kita, yaitu bukan kepada diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, tetapi kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat kesulitan menimpa seseorang. Pertama, dia akan menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mari kita sebagai orang Kristen punya mental yang lebih kuat dari orang dunia. Jangan pasrah dengan keadaan. Iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Miliki iman bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Percaya dapat mengubahkan dan memulihkan hidup. Mari kita tidak menyerah ketika keadaan sulit, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus adalah sumber pemulihan kita, dan ikutilah Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daryati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini kita akan membaca dan mendengar suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Kita Adalah Warga Sorga. Pemawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah agar kami semua hidup kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan, agar kami semua jadi warga sorga dan diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemawi yang kedua, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah warga sorga, yang pertama, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Filipi 3 ayat 20-21, 1 Korintus 6 ayat 13 dan 19. Kalau kita sekedar menantikan Tuhan tanpa motivasi yang benar, kita akan menjadi bosan membaca Alkitab, juga malas menjaga tubuh kita untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi akan berbeda kalau kita mempunyai pengharapan bahwa tubuh kita yang hina akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan termotivasi untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan.
Ingat, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. 1 Korintus 1 ayat 4-9, 2 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 7-10. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Semua karunia itu bertujuan untuk persatuan dalam membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya dalam pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11-14. Karunia-karunia itu diberikan cuma-cuma, maka berikanlah karunia-karunia itu untuk melayani jiwa-jiwa dengan cuma-cuma. Yang ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaan yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14, Galatia 6 ayat 9. Kita dibebaskan dari segala yang jahat, dikuduskan untuk rajin berbuat baik, dan untuk siap menyambut kedatangan Yesus. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Ada saatnya kita mau berbuat baik, tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, kesehatan, berkat, kekuatan, mari gunakan hidup kita untuk berbuat baik. Doa penutup, Tuhan yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama di sore hari ini kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Mari bersyukur, haleluya. Hanya kepada Yesus kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita bersatu dalam doa. Di minggu pertama di bulan Agustus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di bulan Juli. Ada banyak hal, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ada proses Tuhan yang tidak mudah, sudah kami lewati. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mengucap berkat selama bulan Agustus. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Penyertaan Tuhan menolong kami ketika kami menghadapi banyak badai, banyak masa sukar yang kami hadapi. Tapi bersama Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu, berjumpa dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, Bekasi Timur. Hari ini hari Minggu 2 Agustus, amin. Ya, kita sudah tinggalkan bulan Juli. Kalau ada yang ulang tahun hari ini, ada yang ulang tahun hari ini? Wah, ada satu ya. Tolong dibantu lah, dirayakan lah ya, tolong dibantu lah. Seperti hari Minggu biasa, tolong. Bercanda ya. Yang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun. Bapak Ibu sehat-sehat semua, panjang umur ya, dan tetap kuat ya di dalam Tuhan, itu dia. Oke, kita masuk firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah apa yang tidak boleh hilang dari orang percaya. Apa yang tidak boleh hilang dari orang percaya ya.
Judulnya apa yang tidak boleh hilang dari orang percaya. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan ingin setiap orang percaya menjaga apa yang telah diterimanya. Ya, Timotius seorang anak muda Bapak Ibu. Di dalam tulisan-tulisannya dia selalu mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Dalam catatan saya Bapak Ibu, Timotius juga mengajarkan bagaimana menghadapi ajaran sesat. Timotius juga mengajarkan tentang mengatur tentang ibadah jemaat. Timotius juga menetapkan syarat penatua dan diaken. Timotius juga memberikan nasihat tentang kehidupan orang percaya. Jadi Timotius ini anak muda yang luar biasa. Bayangin seorang anak muda yang dipakai Tuhan, diurapi. Dia bisa mengajarkan tentang apa? Tentang kehidupan orang percaya. Ya, pengajaran-pengajaran yang Timotius ajarkan kepada jemaat-jemaat di zaman itu. Ya, Alkitab mengatakan pengajaran itu dinamakan ajaran sehat. Timotius berkhotbah, Timotius berfirman, dan tulisan-tulisan Timotius yang dibaca. Ya, Alkitab mengatakan itulah ajaran sehat. Dan ajaran-ajaran sehat itu, Alkitab mengatakan, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, hari ini Bapak Ibu dan saya bergereja. Hari ini Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman, mendengarkan pendeta berkhotbah dan sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran sehat. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan kebenaran itulah yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, yang kita terima seharusnya bukan hanya kita terima, bukan hanya kita dengar di dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu dan ibadah tengah minggu, tetapi Timotius mengajarkan apa? Setelah kita menerima ajaran sehat itu yang Timotius ajarkan, kita harus melakukan hal itu. Ya, makanya pengajaran-pengajaran yang diajarkan firman Tuhan, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjaga apa yang telah diterima kita. Ya, menjaga apa yang firman sudah katakan. Ya, menjaga apa yang firman perintahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, ada satu jemaat mengatakan, Pak Pendeta, ketika saya mendengarkan firman, bagaimana berkat tentang pengampunan Pak Pendeta, saya mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak mau menyimpan dendam, dan saya tidak mau hidup dalam kebencian, saya mau merdeka, saya mau hidup mengampuni. Artinya apa? Jemaat itu setelah dia menerima ajaran sehat, dia melakukannya, berkatnya bukan buat Tuhan Bapak Ibu, berkatnya buat pelaku firman itu sendiri. Ya kan, banyak orang yang sakit karena apa? Karena menyimpan dendam. Banyak orang yang sakit karena apa? Karena hidup dalam kebencian. Tapi ketika dia mendengar ajaran sehat seperti Timotius katakan, ia akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkat mengampuni, berkat mengasihi dan sebagainya. Waktu dia lakukan itu, dia menerima mujizat, sakitnya disembuhkan. Bukannya sakitnya disembuhkan Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan mengalir bagi orang-orang yang hidupnya menjadi pelaku firman. Ya, makanya ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan melihat Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan, itu bukan buat Tuhan, itu buat Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak perlu firman-Nya karena dia sendiri adalah firman. Tugas Tuhan bukan menikmati berkat, tapi tugas Tuhan memberikan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Tugas Tuhan adalah apa? Melihat siapa-siapa orang-orang yang menjadi pelaku firman. Tugas Tuhan adalah apa? Melihat siapa-siapa yang setia kepadanya. Tugas Tuhan melihat siapa-siapa yang hidupnya taat kepada Dia. Ingat, Tuhan tidak menikmati berkat Bapak Ibu. Tuhan menyalurkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, hari ini Bapak Ibu dan saya beribadah. Berarti apa? Bapak Ibu melakukan firman Tuhan. Hormatilah hari Sabat. Artinya apa? Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan. Ya kan? Untuk selalu beribadah. Artinya apa? Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan. Kitab Keluaran mengatakan apa? Kalau engkau ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, Tuhan akan menghalau penyakit dan Tuhan akan memberkati makan dan minummu. Ya, artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu dan saya, kita setia beribadah.
ya kita melakukan ajaran-ajaran yang sehat dan kita melakukannya. Artinya apa Bapak Ibu dan saya, jangan takut. 2026 orang bilang masa sukar, masa sulit. Memang masa sukar, masa sulit. Tapi bagi kita yang orang percaya, hidupnya melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat, Tuhan bisa merubah masa sukar menjadi masa yang diberkati. Amin. Tuhan bisa menghalau penyakit dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati makan dan minummu. Makanya buktikan saja kalau Bapak Ibu tekun ibadah. Ya, 1 tahun ini gak pernah absen, datang terus ibadah. Hari Minggu ibadah, tengah minggu pulang kantor, lihat masih sempat ibadah nih, dia ibadah. Walaupun tahu tengah minggu mungkin capek kerja, ya macet-macetan dan sebagainya. Tapi waktu dia sungguh-sungguh pulang kerja mau ibadah, ya buktikan saja selama tahun 2026. Ya kita tekun ibadah saja, makan minummu Tuhan cukupkan. Kita tekun ibadah saja, Tuhan halau penyakit kita. Karena apa? Karena tugas Tuhan itu menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya Timotius kasih tahu kepada kita, ya akan dengarkanlah ajaran yang sehat itu. Ya akan lakukanlah apa yang firman sudah katakan. Ya apa yang sudah diterima janji Tuhan, apa yang sudah diterima oleh kita tentang firman Tuhan, jangan dilepas begitu saja, jangan hilang, jangan dilupakan begitu saja. Banyak orang Kristen Bapak Ibu, di gereja ingat, baru sampai parkiran lupa Bapak Ibu. Iya kan, di gereja ingat, amin, amin, amin. Udah sampai di luar, baru keluar komplek, aman, aman, aman. Iya kan, di gereja, haleluya, haleluya. Ketika keluar dari gereja, karena perut udah keroncongan, mau cari lapo, akhirnya jadi halelupa Bapak Ibu. Ya, semakin kita giat melakukan apa yang ajaran sehat katakan, semakin kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu dan saya akan melihat berkat Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Amin. Jadi kalau sama Tuhan Bapak Ibu, berkat itu nggak usah takut, Tuhan nggak pernah lupa. Nggak usah ragu tentang berkat Tuhan. Nggak usah ragu, dulu masa depan saya bagaimana ya? Nggak usah ragu. Karena Tuhan satu pribadi yang paling jago merancangkan masa depan buat Bapak Ibu dan saya. Kalau manusia mungkin bisa lupa. Kayaknya Bapak itu pernah janjikan sama saya beasiswa ya. Kalau sekarang kayaknya tanda-tandanya kok nggak ada ya. Kayaknya lupa. Manusia bisa lupa. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku akan memberkati makan dan minummu. Aku akan memberkati anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Tuhan buktikan anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Tuhan buktikan keturunan kita diberkati Tuhan. Amin ya. Makanya jangan pernah hilang apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Pulang dari gereja ini doa saya. Bukan hanya sebagai pendengar yang baik. Tapi lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dengan setia, dengan taat. Ya, nggak usah modal-modal besar Bapak Ibu, sama Tuhan simple, sama Tuhan sederhana. Ya, Tuhan mau orang yang taat dan setia. Karena taat dan setia, orang-orang itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak minta modal, ibarat orang mau bisnis. Modal lo berapa? 10 juta. Modal lo berapa? 100 juta. Tuhan nggak minta 10 juta. Tuhan nggak minta 100 juta. Tuhan nggak minta 1 miliar. Tidak. Tapi Tuhan meminta ya ketulusan hati kita untuk taat dan setia. Ya makanya kalau kita lakukan itu, kata Timotius, ada ajaran yang sehat aku beritakan kepadamu, dan lakukan itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Ya 2026 hidup kita akan berubah. Berubah bukan untuk yang buruk, tapi berubah semakin baik, dan semakin baik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab. Apa yang tidak boleh hilang dari kehidupan orang percaya? Ya, apa yang kita sudah terima dari Tuhan nggak boleh hilang. Ya, apa yang tidak boleh hilang dari kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah jangan pernah kehilangan iman. Ya, jangan pernah kehilangan iman. Kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Silakan Pak. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman membuat kita tetap teguh untuk menghadapi setiap keadaan. Orang yang hidup oleh iman tidak mudah menyerah sekalipun belum melihat jawaban Tuhan. Saya pernah mendoakan satu opung boru Bapak Ibu di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Opung boru ini didiagnosa dokter kena kanker payudara. Jadi anaknya jemaat Tiberias, ya seorang ibu, dan ibu itu telepon saya. Pak Pendeta bisa doain mama saya di Rumah Sakit Pertamina. Oke, siap. Ya akhirnya ada satu waktu saya nggak pelayanan, saya jenguk dia pas jam 12 siang. Ketika saya datang ke sana Bapak Ibu, ini opung boru cerita panjang banget. Ya kan, sebelum kita masuk dalam pokok doanya, dia cerita tentang masa lalunya lah, dia cerita waktu ketemu suaminya lah, anaknya berapa lah, dan sebagainya. Jadi sebelum saya berdoa, saya belajar sejarah tentang opung boru ini Bapak Ibu. Ya kan, nah singkat cerita, setelah kita doa, dia katakan sama saya, Pak Pendeta, saya mau sembuh, katanya begitu. Ya saya mau jadi duta kanker, katanya. Kenapa opung? Pak Pendeta tahu satu lorong ini, satu lantai ini depan-depanan ini, samping kiri kanan. Ini perempuan-perempuan semua yang kena kanker payudara, kena kanker kista, miom dan sebagainya. Ya terus opung, ya saya mau sembuh. Saya punya iman saya sembuh. Kenapa? Karena saya pingin nanti ya memberikan semangat kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang pernah sakit seperti saya. Karena apa? Karena mereka butuh iman untuk sembuh dari kansernya. Ya kan? Nah orang yang kena kanker aja Bapak Ibu, imannya itu luar biasa. Ya kadang kita malu, yang sakit imannya besar, kita yang baik-baik saja, kita yang sehat-sehat saja, ketika menghadapi masalah, sepertinya mau menyerah, sepertinya tidak ada pengharapan. Ya bagaimana iman kita mau besar kalau nggak diuji sama Tuhan? Bagaimana iman kita mau berkualitas kalau nggak diuji sama Tuhan? Orang sukses harus melewati badai. Orang sukses harus melewati namanya padang gurun. Orang yang sukses harus kuat menghadapi tantangan. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Ya ujian iman kata Alkitab itu seperti emas yang fana. Yang dileburkan dalam perapian. Sebelum emas itu menjadi emas yang mahal. Bapak Ibu tahu emas itu harus dileburkan dengan suhu api yang sangat panas. Sekarang banyak di mal-mal jual emas. Ya kan? Emas antam berapa? Wah, sekarang banyak orang yang beli, jual cepat. Beli, jual cepat dan sebagainya. Ya, ada apa di kompleks saya itu jual emas kiri kanan. Pak, mau beli emas, Pak. Lagi murah emas antam, Pak. Wah. Lumayan Pak buat investasi. Wah mantap. Ada batu bata nggak? Saya bilang, oh nggak ada Pak batu bata. Di sini jual emas Pak, katanya begitu. Saya lihat emasnya, tebel-tebel segini Bapak Ibu. Yang kecil banget 1,4. Ada yang 3 juta tuh yang agak besar. Ada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Semuanya ditaruh di etalase. Saya liatin, karena waktu itu istri saya mau betulin anting anak saya. Ya perempuan, karena antingnya agak rusak. Jadi dibetulin ke tukang emas itu. Hadiah dari opung Bapak Ibu, opung boru, hadiah buat cucu katanya begitu. Ya udah, karena takutnya nanti kena rusak di telinga, jadi dibetulin. Sambil betulin saya lihat-lihat, oh kalau ini berapa Pak? Oh ini 7 juta. Kalau ini berapa? 10 juta. Kalau ini berapa? Ini 50 juta. Tuhan berkati ya Pak, saya bilang begitu. Wih mantap. Ya saya langsung teringat apa yang Alkitab katakan. Sebelum emas itu dijual di tempat yang bagus, harga yang mahal, emas itu harus masuk ke dalam dapur perapian. Dibakar dulu dengan suhu yang panas. Setelah bagus, dijual dengan harga yang luar biasa. Begitu pula iman Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau Alkitab ngomong, dengerin. Iman kita harus diuji. Iman kita harus teguh ketika menghadapi banyak persoalan. Alkitab tadi mengatakan apa? Orangku yang benar hidup oleh iman. Ya orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya jangan pernah menyerah ketika ada masalah.
Jangan pernah menyerah ketika ada sakit penyakit. Pak Pendeta, anak saya belum mendapatkan pekerjaan, terus bikin CV. Pak Pendeta, anak saya interview kedua, udah gak dipanggil lagi, terus bikin CV. Banyak berlutut, kita doa, minggu depan ada interview lagi. Jangan mundur dari perjalanan iman. Pak Pendeta, saya wanita 27 tahun. Ya, pacaran 2 tahun, putus Pak Pendeta. Sepertinya mau kiamat. Jangan kiamat dulu, Tuhan Yesus belum datang, saya bilang. Masa gara-gara lu putus Tuhan Yesus datang? Gak mungkin lah. Ya, jangan seperti itu. Pak Pendeta, sepertinya ketika saya diputuskan oleh pacar saya ingin lompat Pak Pendeta. Lompat dari mana? Lompat dari gedung. Wah, lantai berapa? Lantai 1 Pak Pendeta. Oh, berarti gak mati dong ke lantai 1 ya kan? Kalau mau lantai 40, nah baru selesai. Ya, jangan begitulah. Ya, pacarmu putusin kamu ya. Iya Pak Pendeta, saya putus asa. Ya, jangan putus asa. Mati 1, tumbuh 1000. Yaudah, kalau masih pacaran tukar tambah is okay. Kalau sudah menikah nggak boleh tukar tambah. Nah, setia sampai mati. Jadi Pak Pendeta sudah lupakan. Ya, ada foto-foto di rumah, ada. Ya, bakar. Kalau perlu taruh di gerbang, awas anjing galak ya, taruh di situ. Kasih kumis dikit ya kan. Ya udah. Ya, banyak pemberian ada Pak Pendeta, minyak wangi, kasih mbak aja di rumah. Ya, baju-baju kasih yang membutuhkan. Semua kenangan-kenangan singkirkan. Ya, pasang foto Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Lukas, Yohanes. Terakhir Pendeta Alexander Simanjuntak. Semoga itu bisa menghibur dirimu. Ya, kamu orang Batak baru silalahi. Saya doa dapat laki-laki yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang punya masa depan, yang takut akan Tuhan. Marga Simanjuntak. Nah, itu dia. Ya, kalau laki-laki, ya kenapa putus? Ya, pacar saya ada selingkuh. Ngapain lu nangisin? Ya udah, bersyukur berarti kamu diselamatkan sama Tuhan. Pak Pendeta, pacar saya playboy, saya putus, saya sakit hati. Bagus. Kalau masih pacaran, kalau nggak bener udah putusin aja. Nggak usah putus asa, nggak usah sampai 3 bulan nangis nggak keluar kamar. Itu rugi di kamu. Yang laki-lakinya udah jalan sama cewek lain, lu 3 bulan di kamar cuma nangis-nangisan. Ya kan? Cinta ditolak, Yesus bertindak. Saya bilang begitu. Ya udah, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. Cinta ditolak, cinta rusak, Yesus bertindak, dipulihkan maksudnya, ada pemulihan, ya kan? Jadi nggak perlu kita menyerah dengan keadaan, ya nggak perlu kita menyerah dengan masalah. Masalah apa sih yang besar? Ya kan? Masalah apa yang besar bagi Bapak Ibu? Mungkin rumah tangga, keuangan, finansial, mungkin anak, mungkin apa? Besar kan? Besar. Tapi Bapak Ibu harus tahu Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit. Tuhan kita lebih besar dari utang piutang kita. Tuhan kita lebih besar dari kehancuran rumah tangga kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan semuanya. Makanya kata Tuhan, kalau mundur nggak berkenan, berarti apa? Orang-orang yang mundur dalam iman meragukan Tuhan. Ya, merasa sepertinya Tuhan tidak bisa memulihkan hidupku. Makanya banyak orang yang mengundurkan diri. Ada yang ragu sama Tuhan sampai hari ini. Saya ingin melihat tangan-tangannya. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Karena kalau ada yang nunjuk petir langsung Bapak Ibu ya kan. Jangan pernahlah ragu sama Tuhan ya. Mungkin hari ini belum kelihatan, nggak apa-apa. Namanya iman kan ada ujiannya. Ya, namanya iman kan ada prosesnya. Namanya iman, tetap waktu Tuhan yang terbaik. Hari ini jangan pernah kehilangan iman. Karena orang yang beriman akan melihat kemenangan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, yang pertama yang Timotius ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Jangan pernah kehilangan iman. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya Timotius mengajarkan apa? Jangan kehilangan kekudusan. Ya, yang kedua jangan kehilangan kekudusan. Kita lihat 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis,
kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Kekudusan adalah bukti bahwa hidup kita telah menjadi milik Kristus. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup berbeda dari dunia. Ya, yang membedakan kita dengan orang dunia apa Bapak Ibu? Ya, orang dunia Bapak Ibu, hidupnya ya itu tidak ada kekudusan di sana. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, ya contoh-contoh di televisi, ya kita menonton banyak orang yang rakus sekarang. Ya mereka nggak takut lagi sama Tuhan, mereka nggak takut lagi dengan aturan, mereka tidak takut lagi dengan norma-norma. Ya mereka tidak peduli dengan karakter baik, mereka tidak peduli untuk takut akan Tuhan, mereka sudah tidak peduli untuk hormat sama orang tua. Ya mereka sudah tidak peduli untuk mendengar nasihat-nasihat. Padahal kalau kita ikut Yesus Bapak Ibu, ya Tuhan mengajarkan kekudusan bagi Bapak Ibu dan saya. Tahu nggak, kekudusan itu adalah cara bagi Bapak Ibu, bagi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa Bapak Ibu dan saya. Ya, Petrus mengatakan apa? Di ayat ke-15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil Bapak Ibu, kita dipanggil nama demi nama. Alexander Simanjuntak, Pendeta Tiberias, apa kau siap hidup dalam kekudusan? Aku siap Tuhan. Ya, aku terus setia, aku terus berjuang untuk menjaga kekudusan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan memanggil hidup nama Bapak Ibu. Ya, nama-nama satu sama lain. Ya kan, ketika Tuhan memanggil nama kita, sudahkah siap engkau untuk hidup dalam kekudusan? Bapak Ibu harus jawab dengan katakan, Tuhan, aku siap untuk menjaga kekudusan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena dengan menjaga kekudusan berarti apa? Bapak Ibu dan saya mengamankan tiket yang Tuhan berikan untuk jadi warga sorga. Ya. Orang banyak ke Jakarta, ke luar kota, tiketnya dipegang erat-erat. Ya, gimana tiketnya udah check-in belum? Sudah. Ya, orang ke luar negeri minimal 2 jam Bapak Ibu untuk datang ke bandara karena ngurus paspor dan sebagainya. Ya, dia tanya tiketnya udah aman belum? Kalau Bapak Ibu keluar kota, sebelum kita pergi apa yang ditanya? Tiketnya udah aman belum? Pasportnya udah ada belum? Jangan sampai di bandara nanti paspor gak bawa, tiket gak ada, minimal SMS-nya, WA-nya dan sebagainya, kode-kodenya dan sebagainya. Udah ada belum? Sudah. Tapi banyak Bapak Ibu udah check-in, lagi di ruang tunggu, tiba-tiba lapar, makan Kentucky, panggilan 1, 2, 3 nggak kedengeran Bapak Ibu. Ketika pesawatnya udah take off, dia enakan, habis makan Kentucky, habis makan AW. Masuk ke ruang tunggu, loh kok pada sepi ya? Dia tanya sama mbaknya, Mbak ke Medan udah belum berangkat kan? Udah Pak, 10 menit yang lalu. Lah, emang Bapak kemana? Makan Kentucky. Nggak dengar Pak, enggak Bu. Karena dua ayam, 1 nasi, 1 perkedel, minumnya Coca-Cola. Nikmat ya kan? Sehingga apa? Panggilan 1 nggak kedengar, panggilan 2 nggak kedengar, panggilan 3 nggak kedengar. Akhirnya pesawat take off, dia datang ke ruang tunggu, dia sudah tertinggal. Ya itulah orang-orang yang nggak berjaga-jaga. Ya kalau orang menjaga kekudusan berarti apa? Orang itu berjaga-jaga terhadap apa? Panggilan Tuhan. Dia berjaga-jaga terhadap apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yuk jemaat Tiberias, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, amin. Sungguh-sungguhlah. Ya tiap minggu loh, saya khotbah tentang kekudusan loh. Mulut saya sampai doer-doer begini Bapak Ibu, ya kan. Ya saya bersyukur jemaat Tiberias Betos. Akhirnya banyak banget yang mengerti sekarang tentang kekudusan. Kenapa saya katakan begitu? Setiap ketemu jemaat, setiap ngobrol sama jemaat, mereka memberikan satu kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta sudah diingatkan dalam kekudusan. Satu ibu-ibu undang saya di daerah Jakarta Pusat makan. Ya kan, setahun suaminya meninggal, bikin ibadah kecil di satu restoran. Saya diundang di sana karena waktu di rumah duka RSPAD saya yang ibadah di situ. Walaupun saya nggak sampai ke TPU. Ya, jadi pas setahun suaminya meninggal kita bikin ibadah singkat, kita makan di sana di daerah di Jakarta Pusat.
Sambil makan Bapak Ibu, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, nggak pernah takut khotbah tentang kekudusan. Apa yang ditakutkan, Bu? Iya kan? Justru nanti saya takutnya ditanya Tuhan, kenapa kamu nggak pernah ngajarin kekudusan? Itu yang lebih repot lagi, Bu. Iya kan? Mendingan saya terus-terusan, kalau soal jemaat, itu tergantung jemaatnya, mau respon atau tidak. Iya kan? Mau percaya atau tidak, mau melakukan atau tidak, balik lagi, hal itu berbicara keputusan. Makanya setiap hari Minggu Bapak Ibu, walaupun judulnya boleh berbeda, tapi dalam poin-poinnya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, hiduplah dalam kekudusan. Ya, firman itu bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk saya sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Jadi fair Bapak Ibu, jemaat diingatkan, pendeta juga diingatkan. Sama-sama kita jaga kekudusan, amin. Ya, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, Pak. Kalau Bapak-bapak hidup dalam kekudusan, Pak, di tanganmu ada kuasa. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Bu, kalau engkau jaga kekudusan, di tanganmu ada kuasa. Apa yang kau kerjakan berhasil. Anak-anak muda, ketika engkau jaga kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Kedua tanganmu, kedua kakimu itu ada kuasa. Tempat yang kau injak diberkati. Kedua tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Tadi di BSD ada satu ibu, suami istri bawa anaknya. Mau olimpiade matematika. Saya lihat anaknya, Tuhan. Pintar sekali mukanya Bapak Ibu. Dia kan mau ikut olimpiade matematika. Saya kira ikut olimpiade matematika ya, iya. Kapan? Besok Pak, dukung doa ya Pak. Saya urapi pakai minyak. Saya banyakin lagi minyak di atas kepalanya Bapak Ibu ya kan. Zet, udah. Ya, saya katakan, jangan hanya pintar matematika, tapi harus hidup takut akan Tuhan. Itu dia. Ya, pintar matematika, nggak takut Tuhan, nggak berkenan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak berkenan? Aku jago matematika. Kata Tuhan, buat apa matematika di sorga? Iya kan, itu aja suatu pelajaran yang kita kerjakan di sekolah. Belajarlah matematika. Saya dukung doa anak-anak muda. Siapa yang mau ikut olimpiade, kita dukung doa. Ya, anak saya juga jago matematika. Saya bilang, Bryson mau ikut olimpiade? Mau papi. Selain kamu pintar matematika, harus hidup takut akan Tuhan. Karena itulah yang paling utama. Ada haleluya, amin. Ya, kok diam semua ini, halo, ya kan. Terkesima Ibu ya, terkesima. Ya, makanya mari kita jaga kekudusan ya. Bapak-bapak jaga kekudusan, ibu-ibu jaga kekudusan, anak-anak muda jaga kekudusan. Saya percaya 2026 ya, kita tidak kekurangan berkat, bahkan kita diberkati luar biasa. 2026 apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Hiduplah dalam kekudusan, senangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, hujan berkat tercurah terjadi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Ya, makanya saya kalau pendeta ini Bapak Ibu, ya udah nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ya, Pak Pendeta kalau lagi senggang kemana? Ya paling ke mall. Udah paling benar mall tuh aman. Apalagi kalau kita datang ke mall ke daerah kota wisata, wah itu jemaat semua Bapak Ibu. Baru turun dari parkir, shalom Pak Pendeta, shalom. Masuk lantai pertama, eskalator, saya naik, dia turun. Shalom Pendeta, shalom Bu, haleluya. Ya, nongkrong di restoran, lagi duduk. Tiba-tiba jemaat, shalom Pak Alek, shalom Bu, Tuhan berkati Pak Alek, Tuhan berkati. Ya, udah itulah hiburan pendeta. Nggak mungkin pendeta ada di klub malam kan, nggak mungkin lagi Bapak Ibu. Dulu belum bertobat, iya ke sana, atau masih muda kuliah kan, wah udah nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita mau main biliar, teman-teman, main biliar tuh, udah nggak bisa gua. Ya, nggak bisa, apalagi ke tempat, aduh jangan. Nanti di sana kita main judi lagi, ya, main capsal lah, itulah QQ lah, aduh janganlah. Biarlah kita sebagai nonton biliar di YouTube aja lah. Atau kalau lagi nginep di villa, waktu itu sama keluarga, ada tempat biliar, kita main di situ tuh. Karena sama papi saya, keluarga kita main. Karena di villanya ada meja biliar, baru kita main. Tapi kalau masuk ke tempat biliar, waduh haleluya. Karena banyak juga kuntilanak Bapak Ibu ya kan. Halo Pak, shalom. Waduh, vertigo saya. Iya. Ya, kalau hidup dalam kekudusan aman Bapak Ibu tenang. Ya, makanya ayo jaga kekudusannya. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia ngaco-ngaco.
kita tetap kudus. Orang dunia ngaco-ngaco, kita tetap hidup benar. Karena kita tahu kekudusan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya apa yang Timotius ajarkan? Yang terakhir, jangan kehilangan pengharapan. Kita lihat Roma 15 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Pengharapan kepada Kristus. Itu membuat kita tetap menantikan janjinya. Pengharapan yang benar membuat kita terus setia meskipun keadaan belum berubah. Ya Bapak Ibu, banyak sekarang tahun 2026 banyak orang yang kehilangan. Tadi di BSD ada satu anak muda Bapak Ibu kehilangan duit 100 juta. Karena apa? Scam. Ya ada SMS masuk, diklik sama dia, langsung tembus ke M-Banking, hilang langsung. Makanya hati-hati ya kalau ada WA, SMS tidak dikenal. Apalagi handphone Bapak Ibu ada M-Banking, tembus-tembus ke Mandiri, BCA, hati-hati. Ya hilang 100 juta Bapak Ibu. Sampai nangis-nangis dari Pak Pendeta, tolong saya. Saya apa yang mau saya tolong, saya bilang. Berharap ada uang, cash. Saya nggak ada lah, saya bilang begitu. Tapi kalau yang berkatmu dicuri oleh setan, beriman, punya pengharapan. Tuhan kembalikan ratusan ribuan kali ganda. Itu pengharapan. Caranya nanti Tuhan berkati, yaitu cara Tuhan ajaib-ajaib Bapak Ibu. Ya kan? Nah makanya ketika sedang mengalami kesusahan, ya sedang mengalami kesulitan dalam hidup kita, jangan pernah putus berharap sama Tuhan. Ya saya bersyukur ya, saya lihat jemaat Tiberias itu militan. Walaupun dalam altar call kadang nangis-nangis untuk Pak Pendeta, begini-begini. Saya bilang, Bu, tetap kuat ya. Iya Pak Pendeta. Minggu depan datang lagi ibadah, Pak Pendeta. Bu, tetap kuat ya. Setahun Bapak Ibu, nangis terus Bapak Ibu ya kan altar call. Ya tapi saya katakan teruslah berharap sama Tuhan. Karena saya banyak menemukan ya yang setia didoakan, yang setia berdoa dan setia berharap kepada Tuhan. Ujung-ujungnya akhirnya bawa suaminya datang ke gereja. Ya Pak Pendeta, ini loh suami saya yang terus saya doakan. Akhirnya pulang juga Pak Pendeta. Nah kan pengharapan tidak mengecewakan kan Bu? Saya katakan begitu. Ya Pak Pendeta, anak saya Pak Pendeta, saya doa-doain untuk dapat jodoh, tapi belum ketemu-ketemu. Ya, ada di Bidek Bapak Ibu, anak perempuannya 3 kalau nggak salah. 1 cowok. 3-tiganya, orang tuanya doain untuk minta jodoh. 3-tiganya. Ya, saya bilang saya bingung nih, ini mana yang benar ini ya? Ya, saya bilang Tuhan, apakah stok di sorga masih banyak? Masih, tenang. Yohanes masih ada? Masih ada. Markus masih ada. Lukas masih ada. Yang repot kalau udah habis Bapak Ibu ya kan. Tinggal siapa? Barabas. Waduh haleluya Barabas. Ada terakhir Yudas Iskariot. Aduh Tuhan, janganlah matinya bunuh diri. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, ya kalau berharap sama Tuhan, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, makanya lagi jodoh-jodoh, cari jodoh-jodoh nih, jangan patah semangat. Tetap pincil alis, jalan terus, lipstick. Iya, jangan udah putus harapan, ya udahlah, datang ke gereja dekil, rambut berantakan, begitu ngapain? Tetap setia, mau ke gereja jam 4, mantap. Iya kan, berarti jam 2 udah mandi dong, kalau perempuan kan gitu kan. Kalau laki-laki 10 menit ber jadi. Karena kita nggak pakai makeup Bapak Ibu. Yang paling penting laki-laki deodoran. Nah itu dia. Jangan bawa ketek kau ya, jangan. Lagi haleluya, selesai kita. Iya, kalau laki-laki penting deodoran. Parfum, kalau habis pura-pura ke Indomaret. Nah selesai, udah. Gratisan Bapak Ibu. Kau Pak Alek tahu, saya juga pernah. Pura-pura lihat, coba, udah beres, taruh, pulang. Lumayan gratisan. Iya, ada pondok kita ke mall-mall mahal. Yang penting kan harum, ya kan? Kan nggak mungkin orang tanya, parfummu apa? Nggak mungkin tanya lah. Yang penting, harum. Daripada bau ketek, buyar Bapak Ibu.
Cuma kalau perempuan minimal 2 jam sebelum acara dia pasti udah mandi. Ya kan, sampai kamar, pensil alisnya, set. Ya kan, udah alis botak ditambahin dikit, ya kan. Wah, pensil alis habis, spidol, ya kan. Spidolnya nggak bisa dihapus lagi. Spidol hapus, spidol mana? Habis, aquaproof, ya Bapak Ibu, ya kan. Iya dong, artinya tetap punya pengharapan gitu loh. Jangan udah nggak ada yang suka sama aku, ya udah datang ke gereja pakai baju sembarangan, nggak make up, nggak mandi, muka berminyak, gua ngapain? Berarti dia putus harapan. Iya, tetap cantik, tetap jaga karakter sopan. Shalom, shalom. Kenapa miring-miring sakit leher? Salah tidur. Tetap bersahaja, cool. Jangan yang obrak, apa kabar? Jangan. Tetap punya karakter Kristus. Tetap cantik, tetap harum, tetap keren. Tuhan mengatakan berarti orang ini tidak putus harapan. Aku pertemukan dengan laki-laki yang baik. Marga Simanjuntak aku perhatikan. Rata-rata Simanjuntak. Iya kan, siapa tahu ini baru Batak Bapak Ibu. Marga apa? Silitonga. Biasa kalau Silitonga sama Simanjuntak tuh. Bapak pada tahu Opung Boruku Silitonga, ya kan? Opung Doliku Simanjuntak ketemu di Sipahutar. Nah itu dia. Iya. Ya, aduh puji Tuhan ya. Untung aku tetap punya pengharapan. Aku tetap cantik. Aku tetap menjaga karakterku. Aku nggak obral-obral. Apalagi diskon 80%. Jangan udah putus asa, diskon 80%. Udah 80% nggak laku, night sale ya kan? Ya udah jangan. Tetap menjaga karakter dengan baik. Ya, saya percaya orang yang nggak putus harapan, ya dia pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Ya makanya tetap punya pengharapan ya. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Percayalah, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Jagalah iman, jagalah kekudusan, dan tetap jaga pengharapan kita. Karena ketiganya akan menolong kita tetap setia sampai akhir. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Aku berjuang sampai akhirnya. Katakan telah kulihat. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapat selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa pada sore hari kami kembali mendengar firman Tuhan yang sungguh begitu luar biasa, baik, menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau terus laras lewat kebenaran firman-Mu Tuhan ini. Kami mau terus dibentuk. Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami sudah masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami akan berikan persembahan kami yang kedua untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati apapun pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Bersama dengan keluarga kami berdoa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan cukupkan. Siapapun kami yang belum bisa memberikan persembahan, ada Tuhan yang terus memberkati setiap mereka. Kami datang Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, siap memberikan persembahan. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai sama-sama kita memberikan persembahan. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord
Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakrament penyembahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di tempat ini. Sama-sama kita menaikkan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Katakan menyucikan setiap kami Tuhan. Tuhan yang sembuhkan. Haleluya. Sempurna. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Tuhan menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan menerima yang terbaik yaitu tubuh darah Yesus ya. Makanya kita persiapkan diri dengan baik. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Anak-anak nanti orang tuanya yang memberikan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, makasih. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, tubuhku sehat sempurna. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu doa sama Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga.
dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita percaya dengan iman yang teguh, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin saya ada di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Cibinong. Ya, tante saya itu ada di ruang ICU. Ketika berapa hari ini saya lagi di rumah sakit Bapak Ibu. Di kiri kanannya selang 15 menit, satu-satu meninggal di ruang ICU. Ya, tiba-tiba ada pengumuman, keluarga ini tolong masuk ke ruang ICU. Beberapa anaknya masuk, durut gitu. Dan ketika keluar dari ruang ICU Bapak Ibu, semuanya menangis. Setelah itu selang 15 menit, 20 menit, dipanggil lagi, keluarga ini ada, masuk lagi. Dan yang kedua keluar dengan menangis. Ya, ketika besoknya, Sabtunya saya doain tante saya. Ya, saya melihat ruang ICU, waduh luar biasa. Makanya saya ingin katakan ya, kita selalu doa, kita tolak ruang ICU Bapak Ibu. Ya, itu ruangan itu sangat-sangat mengerikan. Makanya selagi masih hidup, jangan macam-macam hidup. Ya, kalau sudah terkapar, udah pakai selang, udah gak bisa minta ampun sama Tuhan. Udah susah. Ya puji Tuhan tante saya masih bisa respon. Ya masih bisa, oh iya masih masih didoain, masih ngangguk. Ya masih kita pegang tangannya, dia masih kuat megang tangan kita. Tapi kalau sudah tidak berdaya bagaimana? Ya makanya jaga iman kita, setia sama Tuhan, amin. Jaga kekudusan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya dan jaga pengharapan kita. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ya, makanya setia Tiberias, minyak anggur tidak dirusakkan. Ya, berjaga-jaga dan berdoa, persiapan kita jadi warga surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada sore hari ini. Kita percaya Tiberias Betos penuh kemuliaan. Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Rahajab bersama tim, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo yang hari ini melayani Tiberias Medan. Tuhan berkati pelayanan penuh kuasa dan mujizat. Berdoa untuk Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada ini Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Secara khusus sama berdoa untuk Ibu Marta Siahan, diberkati. Sembuh, dia bebas dari maut, bebas dari ruang ICU, diberkati, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat sempurna. Tidak perkara mustahil bagi Tuhan. Berdoa untuk Kapten Rudi yang hari ini juga live streaming di luar negeri. Tuhan berkati, diberkati dalam pekerjaannya di Singapore Airlines bersama istri, bersama anak-anak. Tuhan berkati, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.